Well, good afternoon, class. Today we will have a, a little difficult, about reported speech. So, quoted speech refer to reproducing words exactly as they were originally spoken. And when we want to use quote speech, we use quotation mark. Sebentar ya, saya tak pindah ruang terlebih dahulu. Terlalu bising di sini. Yes. Saya ulangi lagi. Jadi, quoted speech refer to reproducing words exactly as they were originally spoken. Jadi yang namanya quotation speech ya, itu menghasilkan kata seperti apa yang mereka katakan secara langsung. Biasanya materi quotation marks itu selalu ditandai dengan menggunakan quotation mark. Nah, quotation mark itu adalah tanda petik seperti ini. When we quote someone's actual word, we can use reporting verbs like say, replay, suggest, shout, etc. For example, let's go swimming. Peter suggested. Jadi ketika kita mengutip pembicaraan seseorang, kita bisa menggunakan kata kerja reporting verb seperti say, replay, suggest, shout, dan lain-lain. Contohnya ini, let's go swimming, Peter suggested. Kemudian yang ketiga, the speaker's word can come before or after the reporting verb. Jadi perkataan seseorang itu bisa dimulai sebelum maupun sesudah kata kerja laporan. Nah, reporting verb. Contoh, I knew the answer, she said. Dibalik, she said, I knew the answer. Jadi yang namanya reporting verb itu yang she said ini loh. Nah, ini namanya reporting verb. Kalimat lapor, kalimat laporan. Jadi yang she said ini kita sebut induk kalimat, sedangkan yang di dalam tanda kutip ini adalah anak kalimat. Kalau anak bahasa kita menyebutnya yang belakang ini, she said ini adalah independent clause. Yang di dalam kutipan ini kita menyebutnya dependent clause. Karena dia tidak bisa berdiri sendiri. Seperti itu. Terus, ini dibolak-balik sama. Nah, ini contohnya seperti ini. Ini baru dasar. Terus kemudian yang keempat. Notice the punctuation in direct speech. The speaker's words are put in inverted commas. The comma, full stop, question mark, or exclamation mark come before the closing quotation mark. For example, you mustn't give up. His mother insisted. Kamu jangan menyerah. Kamu nggak harus menyerah. Petunjuk ibunya atau arahan ibunya. Do you take sugar? She asked. Apakah kamu ngambil gula? Tanya dia. Help, she shouted. Tolong, teriakan dia atau jeritan dia. Jadi di sini penggunaan tanda koma, tanda tanya, tanda seru, titik itu harus di dalam tanda kutip. Ya, penggunaan koma seperti ini, you mustn't give up itu harus di dalam kutipan, tidak boleh kutip terus baru koma, tidak. Begitu juga dengan tanda tanya sama tanda seru ini. Dari slide 1, is there any question that you want to ask to me? No? Oke. No, sir. Kita lanjut. Reported statement. In reported
speech, we report what someone said earlier without quoting their actual words. Jadi dalam kalimat langsung ya, reported speech itu kita sebutnya adalah kalimat langsung. Kita melaporkan, kita mengatakan kepada seseorang tentang apa yang telah dikatakan sebelumnya without, tanpa mengutip perkataan asli mereka. When we report someone's word, we often use a past tense reporting verb like said, told, suggested, and etc. For example, she said. Jadi di dalam tanda kurung seperti itu, that itu fungsinya adalah optional. Boleh kamu pakai, boleh tidak. Nah, she said that she knew the answer. Jadi ketika induk kalimatnya, induk kalimat itu yang ini namanya tadi apa, reporting verb-nya adalah bentuknya past tense, otomatis di sini juga harus diubah ke bentuk past. Nah, masalahnya past di sini bisa past tense atau past perfect. Nanti ada rumusnya sendiri, aturan tersendiri untuk ini. Jadi harus disesuaikan. Tidak bisa kalau di depan sini past tense, belakangnya present, tidak bisa. Jadi harus disesuaikan sama induknya. Gitu. Terus, after a past tense reporting verb, we usually make changes to verb tenses, pronoun and possessive adjective, as well as place and time reference. For example, I'm visiting my cousins tomorrow, Penny said. Jadi saya mengunjungi sepupuku besok, kata Penny. Kita lihat Penny said ini induk kalimatnya bentuknya adalah bentuk past tense, ya toh. Sedangkan di dalam tanda kutip ini bentuknya adalah present continuous. Nah, jadi kalau induk kalimatnya past tense seperti ini, di sini juga harus diubah ke bentuk past juga. Nah, pastnya ini apa? Apakah past continuous atau past perfect atau past perfect continuous? Nah, itu nanti. Jadi yang di dalam kurung ini harus diubah. Jadi kalau diubah menjadi yang bawah ini, sudah ada jawabannya ya. Penny said that she was visiting her cousin the following day. Jadi ketika induk kalimatnya bentuknya past tense, berarti anak kalimatnya juga harus diubah menjadi past tense, tapi bentuknya adalah past continuous. Kenapa ciri past continuous itu apa? To be diikuti verb ing. Nah, ini kan sama. Ini kan bentuknya present. Nah, terus selain kata kerja yang harus diubah, yang perlu diperhatikan adalah keterangan waktu. Keterangan waktu tomorrow juga harus diubah, bukan diubah jadi kemarin atau sekarang. Waktunya tetap besok, cuma kita pakai kata lain, sinonim tomorrow, yaitu the following day. Sama toh, hari berikutnya. Oke. Ini namanya reported statement. Kalau yang atas ini, ya, yang saya tunjuk ini namanya kalimat langsung. Sedangkan yang bawah adalah kalimat tidak langsung. Nah, bahasa Indonesia-nya gitu. Lanjut. Nah, ini yang perlu kalian catat, yang perlu kalian hafalkan. Nah, in reported speech, there are tense and modal verbs change as follows. Jadi, rumusnya direct speech, kalimat langsung diubah menjadi kalimat tidak langsung. Kalau depannya dia menjadi awalnya present, bentuknya present, dia harus diubah ke past. Contoh, I want to buy it. Di dalam kutipan ini toh ada tanda petik itu. Harus kalau induk kalimatnya adalah he said. He said ini kan past tense. Kalau past tense berarti anak kalimatnya juga harus diubah ke bentuk past tense. Berarti karena ini present, he wanted to buy it. Jadi kata kerjanya yang dicetak tebal ini. Terus yang kedua, kalau bentuknya present continuous, berarti dia harus diubah menjadi past continuous. Contoh, he said I'm leaving. Dia mengatakan saya pergi. Berarti kalau diubah, he said he was leaving. Jadi rumusnya yang ini. Nah, ini kamu harus hafal ini. Kalau simple past diubah ke past perfect. Kalau past continuous
diubah menjadi past perfect continuous. Perfect continuous, bukan continuous tok loh ya, perfect. Biasanya terjebaknya di situ. Perfect itu contohnya had diikuti verb 3 baru diikuti verb ing, itu past perfect continuous. Terus kalau bentuknya adalah present perfect sih, bentuk present perfect dia juga harus diubah ke past perfect. Present perfect continuous ya sama harus diubah past perfect continuous. Yang harus kamu hafalkan ini. Kalau modal Pak, misal ada modalnya will, can, may, must, itu semua modal juga harus diubah pakai verb 2. Contoh, I am going to stay. He said that he was going to stay. Nah, tetap yang berubah adalah to be-nya. I will help you atau I will help you berubah menjadi he would help me. Kok bisa jadi he? Siapa? He ini adalah I. Berarti ada dua. Contoh, Aksal bilang kepada Sania, Aksal ngomong, saya akan membantumu Sania. Terus Afril ngomong, kayak si Aksal ngomong apa? Dia mengatakan kalau dia mau membantuku. Dia itu siapa? Aksal. Aksal mengatakan bahwa Aksal akan membantuku. Nah, seperti itu. Itu contoh kalimat tidak langsung. Jadi di materi ini kita belajar yang namanya pronoun, kata kerja, sama keterangan waktu. Nah, kita permainannya di situ nanti. Terus the past perfect. Nah, bentuk past perfect dengan past perfect continuous itu tidak perlu diubah alias diinjarke. Contoh, I had finished. Saya sudah selesai. He said that he had finished. Tetap kalau ini past tense ya tetap bentuk ini maksudnya ini yang di dalam kutip ini bentuk past perfect, maka ya anak kalimatnya juga nggak perlu diubah karena depannya sudah pas. I had been running. Nah, ini past perfect continuous. He said that he had been running. Jadi kata kerjanya tidak mengalami perubahan. Itu khusus untuk past perfect dan past perfect continuous. Past perfect tok sama past perfect continuous. Nah, sedangkan modal ini ya ada could, would, might, should, and ought to itu tidak berubah. Contoh, I might join you. Saya mungkin bergabung denganmu. He said that he might join us. Jadi tetap might, tidak berubah menjadi may. When the reporting verb is in a present tense, jika kalimat laporannya itu bentuknya present, there is no change in reported speech. Jadi tidak ada perubahan dalam kalimat langsung. Kalimat tidak langsung. Contoh, I may be late. Ini kan present. Nah, ini induk kalimatnya juga harus diperhatikan ya. Kalau bentuknya adalah present juga, berarti he says that he may be late. Jadi sama, tidak mengalami perubahan. We do not need to change the verb tense when we are reporting things that are still true. Jadi kita juga tidak perlu mengubah kata kerja ketika kita melaporkan benda atau sesuatu yang itu sifatnya benar atau nyata. Contoh, I have got a brother. Saya punya saudara laki-laki. He told me that ini S ini bukan is ya, tapi has. He has got a brother. Berarti bentuk have sama has got a brother. Meaningnya sama. Wow. Terus, however, after past reporting verb, we usually change the tenses. But even if the things we are reporting are still true. Jadi tetap yang kita hanya mengubah yang depannya saja, menyesuaikan subjek atau pelaku. Nanti ketika pas latihan soal bisa. Nah, ini beberapa kata kerja yang perlu dihafalkan. Ini harus diubah. Kalau tidak diubah, salah. Here berubah menjadi di sana. Contoh,
Aksal bilang sama Sania, San tak tunggu di sini ya. Nah, terus orang ketiga datang, Avril tanya, San ditunggu Aksal neng ditunggu di sana. Nah, berarti kata here berubah menjadi there. This, this juga berubah, that sama those. Ago titik-titik berubah menjadi before. Last berubah menjadi the week before. The previous week juga bisa. Next week juga berubah the week after or the following week. Now berubah menjadi then. Today, that day. Tonight, that night. This morning, that morning. Tomorrow, the next day atau the following day atau the day after. Yesterday juga berubah, the day before, the previous day juga. Ini harus berubah. Nah, sekarang reported commands and requests. Jadi kalimat perintah dan permintaan. When we report commands and requests, we use the following pattern. Jadi ketika kita ingin membuat laporan tersebut berupa kalimat perintah dan permintaan, kita menggunakan rumus seperti ini. Sorry. Oh, ngapa-ngapain. Reporting verb. Rumusnya ini diikuti SB. SB itu adalah subjek. Nah, diikuti to infinitive. Bukan verb 1 loh ya, tapi itu infinitive. Contoh, please stay John, she said. Nah, tolong tetap tinggal di sini, John, kata dia. Jadi kalau di kalimat ini dibuat menjadi tidak langsung, dia meminta John untuk tetap tinggal. Jadi secara tak langsung kata ask ini juga maknanya juga bisa masih berhubungan dengan subjunctive ya toh, meminta. Nah, makanya materi ini digabung dengan materi subjunctive. Dia meminta John untuk tetap tinggal. Maknanya seperti itu. Terus tell, order, and ask. Jadi kata kerja tell, order, sama ask adalah beberapa reporting verb yang biasa yang digunakan untuk perintah dan permintaan. Contoh, be quiet, she told them. Diam, dia ngomong kepada mereka. She told them to be quiet. Dia mengatakan kepada mereka untuk tetap diam. Terus, stop, the police officer told him. Berhenti, polisi mengatakan kepadanya. Dibalik, the police officer ordered. Ordered bukan diartikan memesan ya, tapi memintanya untuk berhenti. Nah, ini mengubah ini. Kamu harus hafal beberapa kata kerja, nanti ada. Terus yang ketiga, please let me stay, Dad, and said. Tolong biarkan aku tetap di sini, Pak. Atau ya, kata An. Terus Ana ini meminta ayahnya untuk membiarkannya tetap tinggal. Nah, ini kan juga bahasa-bahasa subjunctif. Nah, catatan bahwa ketika kita ingin membuat bentuknya negatif, ya, baik itu kalimat perintah maupun kalimat tanya, kita menggunakan kata not sebelum to infinitive. Contoh, please don't do it. Tolong jangan lakukan itu. She told him. She told him not to do it. Nah, to do ini adalah to infinitive. Jadi notnya itu di depannya to. Setelah objek. Ini kan objek him ini. Subjek, predikat, objek. Sama. She told ini adalah disebut reporting verb. Kemudian him ini posisinya dia menjadi subjek. Baru diikuti to infinitive. Karena bentuknya negatif, jadi dia ditambah not. Lumayan agak bingung ya materi ini ya. Agak berat. Soal ini sering muncul
pada soal jenis structure. Kalau untuk soal yang apa itu namanya written ya, itu jarang ditemui. Lebih sering di soal structure. Structure itu poin B kalau dalam TOEFL. Nah, ini materi yang sering keluar. Terus contoh, ada sebuah ilustrasi. Dua orang, ibu-ibu dan anak muda. Anak muda ini ngomong, I am very clever. Aku sangat pintar. Terus orang ini ngomong, he thinks he is very clever. Berarti kalimat ini diubah menjadi tidak langsung. Ini kan kalimat langsung. Dia ngomong, aku itu pinter. Terus ibu-ibu ini ngomong, dia berpikir bahwa dia itu pintar. Nah, ini kalimat tidak langsungnya seperti itu. Nah, terus kejadian di otak-atik komputernya jeblok. He had the nerve to tell me he was very clever. Jadi dia had the nerve. Itu maksudnya kayak meyakinkan, bercerik ngomong kepadaku kalau dia tadi itu pintar. Nah, di sini dia berubah menjadi was yang dipertebal ya. Ini kan M. Karena posisinya sekarang barang wis didandani berubah menjadi ini. Tadi dia pintar. He was very clever. Artinya kan dia tadi sangat pintar. Berarti maknanya kan sekarang sudah enggak. Seperti itu. Nah, terus reporting verb. Reporting verb. We often use different reporting verb to summarize what people said. Nah, kita sering menggunakan reporting verb yang berbeda untuk merangkum atau mengambil perkataan orang. Apa yang dikatakan orang. Contoh, why don't you stay with us? Tiba-tiba Aksal ditanya orang seperti itu. Mengapa kamu tidak tinggal bersama kami? Lah, arti kalimat ini berarti kan mengundang toh, meminta toh, mereka mau mengundangku untuk tinggal bersama mereka. Secara tak langsung kan artinya invited, diundang. Terus yang kedua, reporting verb can describe the speaker's intention. Jadi reporting verb itu juga bisa mendeskripsikan yang namanya keinginan pembicara atau menceritakan mengenai the way someone say something. Contoh, I'll call the police. Jadi ketika ada orang ngomong, aku akan menghubungi polisi. Berarti kan maknanya apa? Dia ketakutan toh. Dia ketakutan untuk untuk memanggil polisi. Posisinya seperti itu. I'll carry the books. Saya akan membawa buku-buku. Berarti kalimat ini maknanya apa? Menawarkan, maka diubah. He offered to carry the books. Dia menawarkan untuk membawakan buku. Sama. To diikuti infinitif. To infinitif. Nah, ini kalau soal bisa. Latihan soal. Nah, ini beberapa sinonim reporting verb. Ada verb diikuti to infinitif, agree, decide, demand, offer, promise, propose, refuse, swear, threaten, volunteer. Now, no, I won't do it. Tidak, saya tidak akan melakukannya. Berarti maknanya apa? Menolak. Refuse to do it. Can I help you? Bisa saya membantumu? She offered to help me. Dia menawarkan untuk membantuku. I'll come back. Saya akan datang kembali. He promised to come back. Dia berjanji untuk kembali. Kan gitu, I'll. Terus kata kerja diikuti subjek, diikuti to infinitive. Contoh, please don't go. Tolong jangan pergi. Berarti she begged him not to go. Dia memintanya, memohon kepadanya. Beg itu memohon, tidak untuk pergi. Maknanya seperti itu.
Berarti dibuat secara tak langsung gitu loh. Terus yang kedua, don't cross the bridge. Jangan menyeberang jembatan itu. Berarti artinya apa? Dia memperingatiku untuk tidak menyeberangi jembatan. You should talk to Nikki. Kamu seharusnya ngomong kepada Nikki. He advised me to talk to Nikki. Berarti kan you ini, he, you yang dimaksud adalah dia. Dia menyarankanku untuk berbicara kepada Nikki. Nah ini yang lain sama. Ini yang cuma yang membedakan adalah reporting verbnya saja. Ada accuse, terus complain, decide, deny, explain, dan lain-lain. Terus ada yang menggunakan suggest. Ini yang terakhir. Suggest bisa diikuti beberapa struktur. Ada 3 rumus. Suggest bisa diikuti ing. Contoh, let's go the cinema. Berubah menjadi I suggested going to the cinema. Jadi kata suggested sama going. Going ini sudah maknanya bukan kata kerja lagi. Tetapi dia menjadi objek. Suggest diikuti that, diikuti simple past. I suggested that we went to the cinema. Lah ini yang sering banyak dipakai orang. Saya menyarankan kita pergi ke bioskop. Yang ketiga, suggest that as diikuti subjek, should infinitive. I suggested that we should go to the cinema. Saya menyarankan kita seharusnya pergi ke bioskop. Gitu. Dari sini, do you have questions? No? Enggak, tidak, Mas. Oke. Kalau tidak, tak lanjut sedikit ya. Part 2. Nah, ini kalian belum dapat semua. Ini kalau part 2, ini kita akan belajar yang namanya reported question. Atau jika bertemu kalimat tanya. Nah, ini materi ini berhubungan dengan materi noun clause. Nah, besok kita tak buatkan materi apa atau noun clause itu. In reported question ya, dalam kalimat langsung, tidak langsung, the word order is the same as in statement. Jadi kalimatnya itu sama dengan pernyataan. Contoh, can I leave the room? I ask. Bisakah saya meninggalkan ruangan? Saya tanya. I ask if I could leave the room. Saya bertanya jika saya bisa meninggalkan ruangan. Nah, contoh yang benar yang atas ini ya. She asked me where I was from. Dia bertanya kepadaku where I was from. Dari mana saya? Nah, from, dari mana saya? Bukan where was I from. Kalau yang kedua ini nanti jadi kalimat tanya. Padahal posisinya dia ini kan nggak tanya. Dia bertanya kepadaku, saya itu dari mana? Tanya nggak toh. Misal, Aksal punya teman bule, cantik. Nah, namanya Mia Khalifa. Aksal tak tanya, Sal, kayak cewek yang berkacamata cantik itu nama itu dari mana? Lah si cewek Mia itu tanya sama Aksal, Sal, orang itu tanya kamu apa? Oh, orang itu tanya kamu itu berasal dari mana? Gitu. Di mana kamu itu dari mana? Oke. Jadi kalimatnya nggak tanya, tetapi rasanya kayak tanya, gitu loh. Bisa dirasakan enggak? Where was I from? Where was I from? Di mana saya? Dari mana saya? Kalau yang pertama. Jadi meskipun ini terbalik ya, kalau to be di depan kan jadi kalimat tanya, padahal ini dia tidak tanya. Dia tanya padaku dari mana saja saya. Gampangannya kan gitu toh.
Bukan dia bertanya padaku di mana saya, dari mana saya. Itu. Kita tidak menggunakan kata auxiliary, kata kerja bantu seperti do, does, did dalam materi ini. Contoh, what do you want? He asked me. Jadi kalau diubah menjadi kalimat tidak langsung, he asked what I wanted. Makanya ada kata ketika seseorang ngomong, orang kedua nggak dengar, dia bilang you said what atau what you said. Nah, kamu ngomong apa? Seperti itu. Bukan kalimat tanya loh ini. Terus yang ketiga, we do not use a question mark. Kita tidak menggunakan tanda tanya dalam reported questions. Contoh, how is Johnny getting on at school? Bagaimana Johnny berangkat ke sekolah? Tanya dia. Dia bertanya bagaimana Johnny berangkat ke sekolah. Jadi kalimatnya bukan kalimat tanya, hanya sebagai meneruskan. Jadi materi reported speech itu materi meniru, meniru sesuatu, meniru seseorang, tetapi kita tidak mengubah perkataan orang tersebut. Ada 3 orang, Aksal, Sania, Afril. Aksal tanya sama Sania, San, kamu sudah makan? Nah, terus Afril nggak denger Aksal ngomong apa, terus dia tanya Sania, San, tadi Aksal ngomong apa? Aksal ngomong padaku, apakah saya sudah makan, apa belum? Kan seperti itu. Kan nggak tanya toh. Jadi kita menyampaikan informasi sesuai apa yang dibicarakan. Hanya saja struktur atau formatnya berbeda. Seperti itu. Terus reporting, benar. Kalau jam siang mesti gini. Some reporting verbs we often use in reported question seperti ask, inquire, wonder, want to know. She want to know where I was going. Dia mau tahu di mana saya pergi. Nah, ini kalau orang bule sering memakai kata ini. I want to know, misalkan, who is your parent jobs? Apa pekerjaan orang tuamu? Seperti itu. Terus, bentar, baterai saya mau habis. Terus yang kedua, in reported question, the tense changes. Jadi ketika kalimat langsung, tak langsung, itu kata kerjanya berubah. Dan kata keterangan tempat atau keterangan waktu juga menyesuaikan. Contoh, are you okay? Saya tanya gitu. She asked me if I was okay. Jadi dia tanya kepadaku kalau aku itu baik-baik saja. Jadi to be-nya berubah ya, yang dicetak tebal ini. Saya tanya, is Jamie here? Apakah Jamie di sini? Dia tanya, jika Jamie tadi di sana. Gampangannya, Aksal sama Sania tanya, San, siapa itu Bejo di sini? Lah saya tanya sama Sania, Aksal kayak San kayak Aksal ngomong apa? Dia mau takon karo aku, apakah si Bejo neng kono? Kono itu mana? Ya gak tahu, tergantung tempatnya. Nah, jadi menyesuaikan tempatnya ya. Jadi ini is berubah jadi was karena kalimat tanya. Bentar.
Nanti dikira yes. Terus sekarang yang bagian yes no question. Ini jarang-jarang keluar sih. Jarang-jarang keluar, tapi untuk berjaga-jaga saja. When we report questions, that can be answered with yes or no. Jadi kita mendapat pertanyaan yang jawabannya memerlukan jawaban ya atau tidak. Contoh, are you happy here? Apa kamu bahagia di sini? Kan jawabannya bisa yes, bisa no. Do you live in a flat? Dan lain-lain. We use if or whether after the reporting verb. Jadi kita menggunakan konjungsi if dan whether artinya sama. If itu jika, whether itu baik. Nah, bisa diartikan baik atau jika, tergantung konteks kalimatnya. Contoh, are you happy here? He asks. He asks if atau he asks whether, dia tanya jika saya bahagia. Does he live in a big flat? Apa dia itu tinggal di rumah yang besar? Nah, flat itu kalau cari di kamus artinya permukaan. Maksudnya di tempat yang besar gitu. She asks if he lived in a big flat. Jadi ini hanya, kalau tadi kan pakai that. That itu sifatnya adalah informal. Lebih sopan kalau pakai if atau whether, pilih salah satu saja. Tapi kalau dalam kalimat itu kadang mereka jarang menggunakan ini malah. Berarti langsung disingkat. He asks, I was happy. Biasanya seperti itu, tanpa ini. Biasanya loh ya. Terus yang kedua, we can use if and whether in the same way. Jadi kita bisa menggunakan if dan whether itu dalam waktu yang sama. Contoh, are the summers very hot here? He inquired. Tanya dia. He asked if or whether the summers were very hot here. Sama. Situasi ini sama. Terus, have you always lived in the old town? Apakah kamu sudah selalu tinggal di kota lama? Si asks him, dia tanya kepadanya. Si asks him if he had always lived in the old town. Di sini have, karena di sini induknya bentuknya pas, maka kalau sini present perfect ya toh, have diikuti verb 3, berarti ini nanti dalam kurung juga harus diubah ke perfect juga, tapi bentuknya adalah pas. Seperti itu. Materi ini lewati aja. Nanti tak share. Langsung latihan soal dulu sambil Aksal memperbaiki soal yang kemarin. Bentar. Oke, persiapkan alat tulismu kayak kemarin ya. Nah, mbah iki Aksal wis seporong iki. Jadi yang di dalam petik, dalam tanda kutip itu harus diubah. Di sini past tense, ini kan present toh, berarti harus diubah ke bentuk apa? Past tense, past perfect,
atau present perfect? Jawabannya masing-masing ada 3. 10 soal pemanasan. Silahkan dijawab di chatbox. Aduh, nomor 1 dulu. Chatbox saya buka dulu. Loh. Silahkan. Private ya, jangan jangan ngirim nomor WA loh, Sal. Private, Sal. Saya tak ngambil kertas juga. Lanjut nomor 2. Ya. Aduh, nomor 3. Nomor 4.
Oke, nomor 5. Nomor 6. 7. 8. 9. 10. Oke, kita cek jawaban berdua. Kita lihat di sini present, ya toh. Indo kalimatnya past tense. Berarti di sini harus berubah menjadi bentuk past tense. Maka jawabannya A. Nah, jawaban kalian betul. Nomor 2, I am working present continuous. Di sini past. Berarti present berubah menjadi past continuous. Jawabannya apa lagi? A. Oke, jawabannya betul. 3, I have been. Nah, have been itu apa? Present perfect. Berarti di sini berubah menjadi past perfect. Berarti had been ill. 4. Nah, 4 ini ada jawabannya kalian berbeda. Aksal jawab C, Sania jawab A. I was at the doctor all morning. Past tense, past tense. Boleh enggak? Harus berubah. Yang mana ini?
Nah, nanti cek dulu ya. Terus nomor 5 sampai ke bawah jawabannya sama semua. 5A, 6B, 7A, 8B, 9A, 10B. Kita cek jawaban. Teret. Berarti yang salah tadi nomor 4 siapa nih yang salah? Nah, yang salah punyanya Sania. Si Lolupat. 190. Tidak apa-apa. Terus, bentar, tak carikan lagi. Nah, ini kuis. Silahkan. Ini jawabannya A, B, C gitu ya. Ini kalau diklik, soalnya akan pindah. Akan berganti. Lewat chatbox. Ini soalnya, ini jawabannya. Oke. So, bentar, tak tulisnya dulu. Oke. Oh, ini soalnya ra iso anu ya. Berarti ini langsung dibahas ini. Mau nggak mau ini. Aksal menjawab C, Sania jawab B. C sama B. I am ready for the meeting. Present. Induk kalimatnya adalah past tense. Berarti harus diubah ke bentuk past tense. Ayo, berarti yang tepat apa? B. Asal salah ya. He will. Will itu kan modal. Kalau modal berarti ininya juga harus pakai modal. Di sini kan nggak ada modal. Maka jawabannya B. Silahkan nomor 2. Dihati-hati.
The client have arrived. Present perfect. Maka jawabannya diganti. Present perfect. Induk kalimatnya pas. Berarti kalau perfect berubah jadi perfect. Jawabannya B. Oke. Oke, sekarang nomor 3. Hati-hati. Ini nanti nilainya nggak bisa muncul. Soalnya harus kirim lewat email. Jadi langsung dibahas aja. Yakin nih jawabannya ini? Sebelum dibahas, dicek lagi. Oke. Show the mean. Jawaban kalian berdua berbeda loh. Sania C, Aksal B. Ini kalimat apa? Perintah toh. Tunjukkan mereka ke dalam. Show them in. Nah. Atau minta mereka masuk. Berarti kalau perintah pakainya apa? To. To diikuti infinitive. Nah, ini lebih pakai ke kausatif. Nek A salah. Antara B dan C. Yang tepat adalah C. Karena ini kausatif. Gitu. Nah, jawabannya wes bener C, nggak usah diubah. Nah, kalau B dia mengatakanku untuk meminta mereka masuk. Kalimat perintah kan berarti permintaan toh. Secara tak langsung asking. Berarti lebih tepatnya ke C. Terus nomor 4. Ini nomor 4 loh, Sal. Nomor 5 belum. Empat. Nah, jawabannya beda semua. We ordered the material last week. Kita memesan bahan minggu kemarin. Past tense. Ini nih past tense. Berarti harus diubah ke past perfect. Berarti apa? A. Nah, berarti yang salah sopo Aksal ya. Nah, jawabannya A. Nah, hati-hati. Nomor 5.
5. Jawabannya podo kabeh. We will finish. Kalau dia pakai modal, berarti jawabannya juga pakai modal itu sendiri. Next month. Ayo, sing ndi iki? Berubah-berubah iki. Tak ganti ya. Yang tepat apa? C. Karena ini will, modal kan tidak berubah. Mau modalnya present, past tense, tetap ini. Nomor 6. Jawabannya sama. Can you bring us some coffee, please? Bisakah kamu membawakan kita kopi? Berarti meminta tolong. Berarti apa? B. Jawabannya betul kabeh. Sekarang nomor 7. Silahkan. Jawabannya berubah semua. Jawabannya beda maksudnya kok berubah. We are having problem. Present continuous. Ya. Induke apa ini? Past tense. Berarti jawabannya past continuous. Berarti nomor 7 C. Nah, jawabnya C ya. Oke. Nomor 8. Silakan.
8. Do you want us to check the dimension? Kalimat tanya. Present. Berarti kalau tanya tadi pakai apa? If atau whether ya. Nah, yang ada dua di sini. A sama B. Apakah kamu mau ingin kita kami memeriksa dimensionnya, ukurannya, dimension ukuran. Berarti apa? Permintaan offering ya. Nek offering berarti apa? B. Betul semua. Oke. Nah, ada 8 soal. Kita cek yang betul. 1, 2, 3, 4. Aksal salah 8. Sania salah 1. Sudah jelas ya? Salah 8 Mas. Banyak Banyaknya salah nomor 8 tadi. salah 4. Lah kok salah semua Mas? Salah 4 kok salah semua. Soalnya kan 8. Nomor Oh, 1. tadi bilangnya salah 8. Oh, salah 8 mau. Oh iya. Biasa nek jam siang iki ngantuk iki apa? Nomor 1 C, C jawabmu. Terus nomor 3, nomor 4, 5, udah itu tok. Salah 4. Nah, ini harus dikirim ke email. Nah, karena ngarape wong loro mosok dikirim siji-siji kan ya gak mungkin. Lanjut. Saya Mas, yes. ini kan saya ada janjian sama temen mau ngecek temen di rumah sakit. Kalau misalnya selesainya sampai jam 3:30 toh bisa nggak ya? 3:30 lah, ini 3:30 kurang 5 menit. Kurang 8 menit. Kalau jam Iya. kantor ini. Ya, Aksal gimana nggak masalah? Ya Aksal nggak ada apa-apa, acara aman kencan aman nggak? Gimana? aman aman aman. Aman. Oke. Lah ini ada soal lagi. Ada 27. Ya, nyelesain ini bisa. Gimana? Nyelesain ini aja ya boleh. Tanggung nanti. Oke, ya. Makasih, Mas. You're welcome. Yos. Nomor 1. Soal ini ya. Nah, soal ini jawabannya. 27 soal. Nah, kita langsung dibahas ya, Pak ya. Bahas ya. Jawabannya berbeda-beda. Saya tak catat aja biar mengetahui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bentar tak tulis ya. Nomor 1 Sania E. Aksal D. Kita cek. Mas, itu maksudnya D. Aku baru sadar. A, B, C, D. Oh, D. Oke. Iya, nggak ada E. Heeh. Are you alone, my son? Kamu sendirian, anakku. Berarti kalau sini present. Ini induk kalimatnya pas. Berarti harus diubah ke pas. Maka jawabannya adalah yang membedakan ini. Set. Kalau ini kalimat tanya ya. Nah, ada tanda tanya. Berarti kalau tanya keluarnya apa nanti? If atau
Weather. Oke. Nomor 2. Nah, jawabannya berbeda. A sama D. Past tense. Why don't you go today? Kalimat tanya. A sama D. Nah, dilihat today, keterangan waktu itu harus diubah. Berarti kalau jawab D, jawabannya salah. Antara ini, that day. Jawaban D salah berarti ya. Yang tepat apa? A. Answer itu untuk menunjukkan jawabannya. Nah, ya toh. Jal, kita cek nomor 1 ya. Lah, betul. Sekarang nomor 3. Silahkan. Langsung cek soal aja malah gampang ya. Daripada saya susah-susah. Yo, nomor 3. Nomor 3. 3 jawabannya semua jawab C. Kita cek ya A, B, C. Oke. Nomor 4. Betul kabeh. Nah, jawabannya ada yang beda. C sama A. Kita cek. Langsung answer aja. Jawabnya A. Oke. Nomor 5.
5 jawabannya semuanya sama. Nah, salah. Jawabannya A. Hmm, salah semua ya. Oke. Nomor 6. Mas mau tanya, Yes. kalau untuk bedain yang said to him sama yang cuma said itu apa? Yang set A Said to sama him, B. iya. Hmm. His father memintanya untuk pergi ke kamarnya dan belajar. Nah, ini kalimat tidak langsung diubah menjadi kalimat langsung dibalik. Berarti kalau dibalik, kita nggak perlu ini toh. Oh iya, iya benar. Udah jelas langsung. Mm-mm. Yang menjebak itu ini sama ini. Kalau ini kan ada kata aslinya A sama C. Tapi Mm-mm. ini ada kata firmly. Nggak perlu ada kata firmly. Uang di soal nggak ada firmly. Gitu. Terus Mm-mm, oke. nomor 6. Silahkan. Oke. Jawabannya sama di semua. Kita cek. Jawabannya C. Salah ya. He requests his father to increase. Kan kalimat perintah. Tolong increase my pocket money. Tingkatkan dompet uangku. Maksudnya dompetku isenono duit. Gitu. Berarti kan meminta. Request. Pleaded tidak ada. Tuh. Terus 7. Silahkan. Yes, jawabannya sama semua. Jawabannya C. Kita cek. Betul. Nomor 8. Jawaban yang berbeda A sama B. Kita cek. Tede ya. Dede semua. Oke. Jawabannya B. Oke. 9.
Oke, jawabannya sama. B semua. Cek. Oke. 10. Oke. Jawabannya betul A. Oke. 11. Jawabannya berbeda. C sama D. C sama D. Kita cek siapa yang benar. C. Oke. 12. Oke, Oke, jawabannya sama. A semua. Oke. 13. 13 jawabannya sama. D. Kita cek. Oke. 14. 13. 14.
Dua jawaban yang berbeda. C sama D, kita cek siapa yang benar. Oke, jawabannya di 15, 16. Yo. Oke, jawaban sama C. Betul. 16. Kurang dikit yo. Jawaban sama C, kita cek. Oke, 17. Jawaban sama A. Oke, 18. Oke, jawaban sama, jawabannya C. Nah, salah semua. Oke, 19.
Jawaban sama B. Oke. 20. Jawaban yang berbeda B sama C. Kita lihat. Yang tepat B, C salah. 2122. Oke. Jawaban yang berbeda lagi C sama B. Jawabannya A. Salah semua. Oke, dua-dua nggak apa-apa. Next question. Thank you. Dua-dua. Jawaban berbeda. B sama C. Jawabannya B. Yo, kurang 5. 2, 3. Jawaban berbeda lagi C sama D. Jawabannya D. Oke. 24.
Geblek. Berapa? Ada apa di sini, Pak? Ya, Bapak Prinsipal. Online. 24. Dua jawaban berbeda, C sama D, kita cek. B. Oke. 25. Jawaban yang sama C. Oke. Dua lagi, guys. Astagfirullahaladzim. Medung. Yuk. Kalau kamu memaparkan data seperti itu, kamu harus tahu itu berapa lama. Jawaban berbeda, C sama A, kita cek. A. Oke. Terakhir. Yuk. Dua jawaban sama. C. Oke. Aksal di mau. Aksal salah 5. Terus Sania salah 14. Nah, ditingkatkan lagi. Berarti Aksal wes lumayan ya daripada kemarin. Oke. Pas kurang 6 menit, jam 4 mau ke rumah sakit. Ini saya juga mau pulang ya. Mendung sekali ini atas. Dari sini ada yang ditanyakan? Tidak, Mas. Oke, jika tidak ada pertanyaan, hari ini cukup sekian. Kita lanjut besok Sabtu sama Minggu. Sabtu nanti kelasnya siapa saya lupa tadi. Oke, langsung saya tutup ya. Terima kasih. Good afternoon. Afternoon, Mas. Terima kasih. You're welcome. Kasih Mas.